Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabira Mujahida dari Psikologi Kelas E angkatan 2022 akan menjelaskan sedikit terkait pengalaman keberagamaan gitu ya. Nah, jadi apa sih pengalaman keberagaman itu sendiri? Jadi pengalaman keberagamaan itu merupakan suatu perasaan, persepsi atau sensasi yang dialami oleh seorang individu kemudian didefinisikan oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan atau realitas mutlak. Nah, ada dua unsur pengalaman keberagamaan itu ya. Nah, yang pertama ini jadi adanya komunikasi dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian yang kedua itu ada suatu konteks di mana suatu kelompok ini menyatakan gitu ya bahwa pengalaman itu tuh merupakan pengalaman keberagamaan. Nah, jadi di tipe keberagamaan itu ada, jadi pengalaman keberagaman itu terbagi menjadi 4 tipe gitu ya. Nah, yang pertama ada tipe confirming. Jadi tipe confirming ini merupakan apa ya, jadi seseorang ini tiba-tiba merasakan gitu ya bahwa keyakinan yang dia pegang itu adalah benar. Nah, contohnya ada nih seseorang tuh sedang menelepon temannya karena sesuatu hal yang memang penting atau mendesak gitu. Tapi temannya ini tidak mengangkat-ngangkat setelah beberapa kali ditelepon. Kemudian ia ingat, oh iya dia ada Tuhan, coba aja berdoa gitu. Akhirnya dia berdoa supaya temannya ini cepat mengangkat teleponnya gitu. Nah, setelah selesai berdoa, ia mencoba lagi untuk ditelepon, ternyata temannya ini mengangkat gitu. Di sini tuh dia yakin. Jadi dia merasa gitu ya bahwa keyakinan yang ia pegang tuh, oh iya benar bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, yang kedua ada tipe responsif. Jadi tidak hanya merasakan gitu ya atau menyadari bahwa tentang esensi ketuhanan, tapi ia juga merasa bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Jadi contohnya ada seseorang yang dia tuh melihat sepeda temannya ini keranjangnya rusak gitu. Nah, dia bertanya tuh, kenapa tuh bisa rusak kayak gitu. Nah, temennya ini menjawab bahwa ya tuh jatuh. Kemudian keranjangnya ini bengkok. Nah, seseorang itu malah menertawakannya. Nah, kemudian ketika di jalan, suatu ketika gitu ya, ia menaiki sepeda, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia tuh jatuh dari sepeda dan keranjangnya ini bengkok. Nah, dia tuh di situ sadar, oh iya, waktu itu aku salah gitu. Kemudian Tuhan mengingatkan saya. Yang ketiga ini ada tipe estati. Jadi seseorang ini mendapatkan pengalaman dalam berkomunikasi dengan Tuhan gitu ya. Selain merasa bahwa dirinya ini terpilih, ia juga merasakan perasaan gitu ya bahagia, tenang kayak gitu. Nah, jadi nyambung ke dalam tipe revelasional. Jadi tipe revelasional ini itu tuh seseorang tuh tidak hanya merasa orang terpilih dan cinta gitu ya kepada Tuhannya, tetapi ia juga menjadi utusan Tuhan. Nah, kalau ini tuh dialami tidak sembarang orang gitu ya. Biasanya ini terjadi kepada nabi dan rasul. Contohnya itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro, kemudian Nabi Musa yang berbicara kepada Tuhan itu di Bukit Tursina. Itu sebagai contoh jelasnya gitu ya. Nah, masuk ke dalam pengalaman mistis. Jadi, pengalaman mistis ini dari pendapat berbagai ahli gitu ya, didefinisikan bahwa pengalaman mistis itu merupakan pengalaman spiritual atau pengalaman rohani di mana seseorang ini merasakan bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan dan juga merasakan gitu ya penyatuan seluruh dimensi dalam diri dengan kehidupan. Masuk ke dalam karakteristik pengalaman keberagamaan. Jadi ada 7 karakteristik gitu ya. Nah, yang pertama ini ada ineffable. Jadi di mana seseorang yang mengalami pengalaman mistik itu tuh sulit untuk mengungkapkan pengalamannya melalui kata-kata. Nah, yang kedua ada neotik. Jadi tidak hanya apa ya, pengalaman mistik itu tuh tidak hanya menggunakan aspek pengalaman emosional saja gitu. Tetapi ada juga seseorang yang memang mengalami kayak kedekatan terhadap Tuhan itu melalui pengalaman kognitifnya, aspek kognitifnya. Nah, yang ketiga ada quality of unity. Jadi seseorang yang mengalami pengalaman mistik itu tuh merasakan bahwa setiap manusia yang ada di sini tuh merupakan satu gitu ataupun
semua makhluk gitu yang ada di alam semesta ini itu tuh merupakan satu kesatuan. Bahkan ada juga seseorang yang merasa berkesatuan itu dengan Tuhan. Nah, yang keempat itu ada real. Jadi di mana pengalaman itu memang sebenar-benarnya terjadi gitu, benar-benar ada dan benar-benar terjadi gitu ya. Nah, jadi maksud dari benar-benar terjadi ini kan kadang pengalaman mistik itu seseorang tuh menganggap bahwa itu tuh cuma imajinasi, itu cuma hayalan yang bahkan dialami hanya dengan orang yang mempunyai eee, gangguan jiwa psikologis gitu ya. Nah, padahal sebenarnya pengalaman ini tuh benar-benar terjadi. Nah, kenapa hal itu tuh bisa terjadi gitu ya, maksudnya kenapa orang-orang tuh bisa menganggap bahwa itu tuh hanya imajinasi atau hayalan, itu tuh karena, orang yang mengalami pengalaman mistik itu tuh memang nyambung gitu ya dengan, dunia lain. Jadi orang apa ya, untuk orang biasa tuh itu tuh suatu hal yang menurutnya tidak mungkin kayak gitu. Keempat ini ada timeless dan spaceless. Jadi orang yang mengalami pengalaman mistik itu terlepas dari dimensi ruang dan waktu gitu ya. Nah, kemudian ada paradoksal. Paradoksal ini jadi bahwa seseorang yang mengalami pengalaman tersebut seringkali membuat pernyataan yang memang bertentangan gitu. Makanya tadi seringkali mereka dianggap itu tuh hanya hayalan gitu ya atau imajinasi saja. Nah, yang terakhir itu ada pasif, bahwa seseorang ini mengalami pengalaman mistis itu tuh bukanlah suatu hasil dari usahanya, tetapi merupakan rahmat dan berkah dari Tuhan. Masuk ke dalam pengalaman keberagamaan dalam zikir. Jadi bahwasannya pengalaman keberagamaan ini tuh merupakan bentuk peningkatan kesadaran spiritual seseorang gitu ya, dan merupakan bentuk peningkatan kedekatan gitu ya terhadap Tuhan juga. Nah, dalam pengalaman keberagaman ini ada 4 gitu ya. Yang pertama ini ada pengalaman fisiologis, kemudian yang kedua ada pengalaman sosial psikologis, ketiga ada pengalaman parapsikologis, dan yang terakhir ini pengalaman spiritual atau kerohanian. Dalam pengalaman menuju kematian. Jadi selain pengalaman mistik, pengalaman menuju kematian ini tuh merupakan suatu pengalaman yang intens gitu ya, dan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada orang yang mengalaminya. Nah, pada awalnya seseorang itu akan merasakan suara yang berdenging gitu ya di telinganya. Ia akan mendengar suara yang berdenging. Itu tuh saking berdengingnya dia akan merasakan bahwa ia tuh akan mati gitu karena saking sakitnya. Kemudian ketika ruh itu akan dicabut dari tubuhnya, ia akan merasakan sakit yang sangat amat luar biasa. Namun ketika ruh itu berhasil keluar dari tubuhnya, perasaan sakit tersebut tuh berganti dengan perasaan yang damai. Nah, ketika ruh ini udah keluar, eee, seseorang ruh tuh akan melihat gitu bahwa ada diri kita atau jasad kita gitu sedang tiduran misalkan, sedang berbaring. Kemudian dia juga masih melihat orang-orang di sekitar dirinya, bahwa misalkan ada medis yang sedang menanganinya atau ada orang tuanya atau ada keluarganya kayak gitu. Namun ketika ia mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya tersebut, orang-orang itu tuh tidak akan menanggapinya, sampai ia tuh tersadar bahwa, "Oh iya, ia tuh sudah meninggal," gitu. Nah kemudian, eee, orang itu gitu ya, maksudnya roh itu akan ditarik gitu ke dalam suatu terowongan, yang di mana ketika masuk ke dalam terowongan itu, muncul cahaya yang emang sangat terang gitu ya. Jadi makin lama makin terang dan itu berwarna keemasan. Walaupun gitu, dalam diri tersebut tuh ada perasaan kayak takut, namun dia tuh tidak merasa akan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika seseorang tadi itu keluar dari terowongan itu, dia tuh akan merasa ditarik gitu ya ke atas, ke langit gitu, dan bisa melihat seluruh alam semesta. Di mana ketika di sana juga yaitu bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya dalam bentuk cahaya, seperti mengajaknya bahwa mengucapkan selamat datang kayak gitu. Nah, kemudian dia akan bertemu dengan sosok bercahaya yang sangat kuat gitu, di mana itu tuh digambarkan sebagai malaikat. Kemudian ia diajak untuk melihat reka ulang gitu kehidupannya dari ia lahir sampai ia meninggal. Di mana selain perbuatannya yang ia lihat, ia juga dapat melihat pikirannya, motivasi apa yang ia pikirkan gitu sampai melakukan hal tersebut atau memikirkan hal tersebut. Nah, kemudian itu tuh ada perasaan enggan atau mau gitu untuk kembali ke kehidupan. Kadang ada seseorang yang
ingin kembali lagi ke kehidupannya ataupun dia enggan untuk kembali tersebut gitu, ketika ditanyai oleh malaikat. Nah, biasanya orang yang ingin kembali ke kehidupannya itu merasa belum siap untuk meninggalkan orang-orang yang disayang di dunia. Mungkin baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya terkait pengalaman keberagaman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.